Atau zaman sekarang aja mokel udah lalu biasa di jalan gitu. Nah, memang di zaman dulu musola status jadi masjid. Oh gitu. Bahkan jadi berubah status. iya, di rumah sekalipun takdirnya itu akan menjadi tanaman nanti di sorga. Masya Allah. Kemudian setiap rokaatnya itu jadi rumah di sorga dari mutiara bahkan inten ya. Setiap ayat yang dibacanya itu jadi mahkota, duduknya itu menjadi pengangkat derajat, dan salamnya tadi kalau memang 2 rakaat kan tetap 2 kali salam ya. Iya. Apalagi yang 4 rakaat kan 4 kali salam, itu insya Allah akan menjadi perhiasan nanti di sorga. Coba bro. Contohnya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di teras masjid, dan kita di sini bakal ngobras. Apa itu ngobras? Ngobrol santai. Dan alhamdulillahnya kita kedatangan guru kita Kiai Haji Ahmad Ridwan dan sesepuh pemuda Om Deddy Bewok. Nah, kebetulan gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selalu baik semuanya. Ngomong-ngomong nih, kesini udah diisi belum? Udah diisi dulu belum nih perutnya? Berkah. Alhamdulillah berkah. Iya. Naik apa Pak Kiai kesini Pak Kiai? Supaya cepat dari transmotor aja lah. Terus motor kira naik Udah pesawat. udah Iya. Salah takut macet. Udah tahu sendiri kan. Iya, sekarang gitu ya. Berarti naik motor satset begitu. Iya begitu kurang lebih. Rosi lah. Iya, Pak. Iya. Nah, gimana kabarnya Om Bewok? Ya, alhamdulillah adik-adikku sekalian. Adik-adik. Iya, alhamdulillah adik-adik. Nah, makanya kita panggil sesepuh pemuda. Iya. Kan rata-rata sesepuh mah Tua. iya. Jadi ditambahin dikit aja muda. Tapi emang segini kayaknya tua apa ganteng? Muda lah. Muda menanggung. Oh gitu. Justru penglihatan saya nih Pak Kiai sama Om Bewok, mudahan Pak Kiai. Alhamdulillah. Apa saking berdempet aja begini? Nah, ilmu mah tetep tuaan ono. Iya, benar. Kalau muda ini. Iya. Oh iya, di acara ngobras pada malam hari ini kita bakal membahas tentang Lailatul Qadar. Masya Allah. Masya Allah ya. Nah, jadi pembahas Lailatul Qadar, alhamdulillah kan ada guru kita di sini, jadi bisa disampaikan oleh guru kita tentang Lailatul Qadar. Boleh disampaikan oleh Kiai tentang Lailatul Qadar. Oh, termasuk sejarah kali begitu ya? Iya, Oh, termasuk gitu. sejarah. Itu mana nanti ada Iya. sesi pertanyaannya. Oh iya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Langsung saja. Berbicara tentang Lailatul Qadar yang populer di bulan Ramadan, terlebih lagi di 10 akhir. Iya. Nah, itu bersumber dari surah Al-Qadar ya. Iya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, apa itu Lailatul Qadar? Nah, mungkin sementara itu saja dulu tentang Lailatul Qadar, tinggal nanti tingkatkan bagaimana sejarahnya gitu ya. Saya udah serius nih Pak Kiai, udah pengen. Gitu. Ya, makanya kan Apa itu kita Lailatul sebelum Qadar? masuk ke berpanjangan ke belakang. Iya. Saya mau belakang udah ya. begitu aja tuh. Iya, Bagaimana jadi- caranya begitu? Ada pertanyaan nih dari kita nih. Iya. Jadi kan para teman-teman kita, saudara-saudara kita, ada yang sebagian belum tahu tentang Pasti. sejarah Pasti, ya, pasti. jatuhnya sejarah Lailatul Qadar. Saya juga perlu tahu itu. Iya. Boleh kita minta penjelasan Iya, dari iya. Pak Kiai. Nah, jadi yang namanya Lailatul Qadar itu ya, kalau dari hati ada yang menafsirkan sebagai malam penentuan, ya khususnya penentuan tentang takdir berikutnya tahun depan. Iya. Terutama mengenai ajal, rezeki dan lain sebagainya, yang bisa dikatakan amandemen lah gitu ya, masalah takdir. Ya, Udah diatur tuh Pak Udah Kiai, diatur ya? ya. Oh, Jadi amandemen takdir itu terjadi ya
dalam beberapa tahap. Pertama tentunya di Lauh Mahfuz, keduanya ketika di alam rahim, nah ketiganya di malam nisfu Sa'ban, dan yang keempatnya inilah di malam Lailatul Qadar. Puncaknya. Iya, gitu kurang lebih gitu ya. Detil tuh. Ya makanya ya kan sekali lagi baik tentang rizki, tentang ajal, baik buruknya itu diamandemen di Lailatul Qadar. Nah, makanya kita minta yang baik-baik ya, tentunya kita ingin rizki yang banyak berkah, umur juga begitu panjang berkah ya, dan segalanya selalu dalam kebaikan. Insya Allah. Sampai detil, bro. Iya. Nah, bicara sejarahnya, itu yang namanya Lailatul Qadar berawal sebagaimana Nabi jelaskan dalam sebuah hadis ya, di zaman Bani Israel ada seorang yang bernama Samun. Samun. Ya, Samun yang Bani Israel. Dengan saya Samsul. Iya. Mulai disampun ya. Elok itu mah. Iya. Kayaknya rada ini nih. Samun ya. Nah, jadi Samun itu luar biasa ya, karena beliau dalam masa kurang lebih 1000 bulan, itu kalau dihitung tahun kan secara persisnya 83 tahun 4 bulan ya. Iya. Itu selama itu beliau ya perang, tentunya melawan orang kafir ya, dan dalam keadaan puasa tentunya. Puasa. Iya. Masya Allah. Iya. Berat Berarti banget mereka itu. mereka luar perang biasa. dalam keadaan berpuasa. Iya, dalam keadaan puasa gitu ya. Kita anak muda kuat tapi itu. Oh, bahasa Sunda boboraan. Eh, Atau zaman sekarang aja mokel udah Iya, lalu iya, biasa iya. di jalan gitu. Nah, memang di zaman Rasul juga kebanyakan perang itu menang dalam keadaan puasa ya di Ramadan. Gitu. Nah, bukan aja itu yang namanya kisah pun malamnya pun full qiyamul lail. Jadi yang mestinya kita juga demikian, walaupun perangnya mungkin kita mah enggak ya, minimal lah kita malamnya qiyamul lail, qiraatul Quran. Qiyamul lail itu sholat begitu ya, qiraatul Quran, baca Quran sebagai momen di bulan Ramadan, dan siangnya jangan abaikan yang namanya puasa karena kewajiban. Nah, itu sekali lagi sepanjang 1000 bulan ya. Nah, makanya pada saat itu para sahabat juga sangat kepengen gitu ya. Ya. Jadi alangkah bahagianya kalau sudah bisa begitu. Tapi kondisinya bisa apa enggak, apalagi terkait sampai 83 tahun 4 bulan itu ya. Iya. Kan kita mau umat Rasulullah kan kisaran antara 60 sampai 70. Ya, Nah, umur iya. tuh. Ya, umur gitu Umur, ya. ya, Umur belum tentu dipakai ibadah, Iya. kebaikan. Nah, seandainya ada juga umur segitu belum tentu kan ya. Iya. Nah, makanya untuk bisa mengimbangi, walaupun umur kita pendek, tapi kualitas insya Allah sebagaimana Kisamun itu diturunkan itu yang namanya surat Al-Qadar. Al-Qadar. Yang mana insya Allah kalau memang berkenaan pada saat itu ya, ibadah kita, kebaikan itu bisa bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Malahan ada keterangan yang lain, bukan lagi 1000 bulan, tapi 7.000 tahun. 7.000 tahun. Ya, 7.000 bulan maksudnya. Sampai kompak kita nanya. Bukan, Iya, justru. bukan 1000 bulan lagi, 7.000 tahun. Lama banget berarti itu ya. Biasa itu kalau di tadi aja yang 1000 bulan udah ketahuan 83 tahun 4 bulan. Apalagi kalau 7.000 bulan gitu ya. Nah, itulah makanya para sahabat itu pengen sekali diturunkan itu surat Al-Qadar. Nah, itulah. Pantesan kayak ya kalau di taraweh tuh 15 hari mau ke apa namanya Idul Fitri Idul gitu Fitri, ya. ya. Itu bacanya itu ya. Iya. Itu ya. Iya, surat Oh, Al-Qadar iya, kebanyakan iya, gitu iya. ya, gitu ya. Jadi supaya mengingatkan, termotivasi gitu untuk meriang gitu. meraih Lailatul Qadar Oh, gitu. iya, Benar. Mantap, Masya Allah. Berarti itu sejarah dari Lailatul Qadar itu dari Ki Samun ya. Iya, Kisamun itu ya. Bukan Samsul, bukan Bukan Samsul Samsul. ya. Oh, bukan Samsul. Iya. Apalagi Sabtu gitu. Iya. Oh ya nih Kai, ini teman-teman kita ada yang menanyain nih.
tentang keutamaan Lailatul Qadar itu emang ada ya keutamaan Lailatul Qadar? Pasti ya, gitu ya. Kalau boleh Karena- tahu apa aja keutamaan Iya. Lailatul Qadar? Karena makanya bulan Ramadan itu merupakan bukan salah satu ya, merupakan Sayyidus Syuhur. Jadi pemimpin bulan dari yang 12 mulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Oh. Itulah bulan Ramadan. Oh. Nah, apa sebabnya? Nah, di antaranya itu ada Lailatul Qadar. Ya, ya. Nah, keutamaan Lailatul Qadar di antaranya itu ada di dalam surat Al-Qadar semuanya ya. Maksud sebagian. Nah, di antaranya pertama sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr ya. Ya. Jadi yang pertama keutamaan Lailatul Qadar adalah ibadah ataupun kebaikan minimal kita di situ walaupun seperti memerah susu sapi umpamanya ya, Ya. sebentar sekali. Nah, itu sudah mendapatkan ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Yang tadi hitungannya kalau ditahunkan itu 83 tahun 4 bulan gitu Itu ya. kalau kita di masjid itu ngapain tuh kalau paling sebentar kayak itu? Oh, itu ya walaupun istikaf udah jadi Oh, gitu ya. itikaf Oh, begitu. enggak, walaupun duduk aja di masjid apa gimana? Yang Gimana penting itu? udah diniatin itikaf. Oh, gitu. di- Berarti kita datangnya niat gitu Pak Kiai. Betul ya. Oh, gitu. Jadi di masjid itu kan kita ukurannya kan dianggap ibadah kalau sudah itikaf. Oh. Dan itikaf itu baiknya sih memang lama ya. Iya, Bahkan iya. mestinya nih di 10 akhir Ramadan ini harus dimanfaatkan untuk itikaf. Iya, iya. Tapi paling tidak yang namanya itikaf itu sudah dianggap sah kalau memang sekurang-kurangan dia seukuran ya, tumaninah. Oh, Ya, iya. benar. Ya, artinya Iya, iya. ya berapa lamanya sih tumaninah dalam Iya, sholat gitu ya. iya, iya. Asal Oh, iya. tadi sudah diniatkan itikaf. Intinya niat ya. Iya, niat. Begitu, walaupun lama kalau belum diniatin itikaf belum jadi. Tapi walaupun sebentar kalau sudah diniatin insya Allah gitu. Itu kalau model saya nih orang awam lah ya. Kita Itu contohnya orang awam. Iya, orang awam kita nanyanya. Itu niat iktikaf gimana itu Pak Kiai? Oh iya, jadi niat itikaf kalau bahasa Arab kan nawaitul itikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala ya. Nah, kalau bahasa kitanya nih yang namanya itu kan nggak mesti bahasa Arab ya, Iya. udah ngerti justru ya. Iya, ya. Yaitu niat saya itikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala ya. Oh, Sunnah Simpelnya begitu. Itu ngomongnya dipakai mulut apa di dalam hati tuh Oh, Kiai? di hati. Oh, di hati pastinya begitu, sebab ya. niat itu di hati. Ada gitu. di mulut ini supaya bisa ke hati menyambung, mudah gitu ya, iya, iya. itu diucapkan gitu ya. Nyamber Bagaimana sholat dan lain Iya, iya, sebagainya iya, gitu. iya. Dalam hal niat wajibnya di hati tapi sunnah untuk dikatakan gitu ya. Gitu. Ini mohon maaf nih, saya yang nyerocos Iya. karena lebih pengen tahu ini tentang ilmu fikih seperti Iya, ini. sama Nah, yang sih tadi saya. dibilang sama Pak Kiai, ya model saya mah orang awam Pak Kiai ya. Model lagi itu bertanya, itu kalau iktikaf bisa di musola apa enggak tuh Pak Kiai? Oh, bagus ya. Jadi Iya. kalau itikaf itu patokannya masjid. Oh, gitu. Oh, berarti mau sholat itu nggak bisa apa Justru gimana? kalau nantinya diperkenankan untuk iktikaf bagi pemilik musola, itu musola status jadi masjid. Oh gitu. Oh, Bahkan- jadi berubah status. Iya, di rumah sekalipun kalau memang itu dipersilakan, diperkenankan oleh yang memiliki rumah itu ya, Ya. itu satu kamar itu yang diususkan bisa jadi Oh masjid. boleh. Oh Iya. gitu. Iya iya tuh. Ilmu buat kita anak muda. Iya, penting Masya itu ya, Allah. penting Iya, banget iya, itu. iya. Gitu kurang lebih. Yang tadinya awam dikit-dikit Benar, nambah ilmu alhamdulillah. gitu ya. Iya, Oh, iya. Mantap, Masya Allah Pak Kiai. Ya Allah. Nah, jadi selanjutnya keutamaan itikaf itu satu Lailatul Qadar itu satu ibadah kita walaupun sebentaran yang penting berkenan dengan Lailatul Qadar itu Iya. lebih baik daripada 1000 Seribu bulan. bulan. Nah, kemudian yang kedua ya sebagaimana dalam surat Al-Qadar tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Jadi pada saat malam itu turun para malaikat yang jumlahnya tentunya jangankan kita, Nabi sendiri nggak tahu ya, kecuali Allah. Khususnya waruh di situ oleh para tafsir dimaksudkan malaikat Jibril. Mereka Jibril. Turun nih ke alam dunia ini ya. Makanya nanti ciri-ciri Lailatul Qadar itu keadaan alam ini tenang, damai ya, Iya, karena iya. saking banyak malaikat. Dan insya Allah pada saat itu cuaca juga cerah tapi nyaman gitu ya. Oh gitu. Kemudian besok paginya itu cahaya matahari walaupun itu terang tapi sejuk. Itu ciri-cirinya. Ya. Nah, indikasinya nanti orang-orang yang mendapatkan daripada Lailatul Qadar itu karena salamun hatamat lail fajr ya, itu akan tenang, damai. Yang namanya kedamaian, ketenangan ini adalah lebih dari segala-galanya. Oh. Ya, orang kan kadang-kadang berkorban waktu
tenaga, harta ya Iya. untuk meraih kebahagiaan, ketenangan. Itu belum menjamin. Tapi kalau memang dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar karena memang tadi dijabat oleh malaikat, tentunya kita nggak kerasa ya. Iya, Tapi benar. yang jelas indikasi terasa. Oh. Merasa bahagia yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Indah begitu Iya, rasanya luar biasa. pakai. Jadi bawahnya adem aja. Adem, nikmat gitu ya. Istilahnya walaupun nggak punya apa-apa juga Iya, udah iya, tenang iya, aja iya, begitu iya, lah iya. gitu ya. Apalagi Oh, adem kalau lapang, berbuat begepok-gepok Buset, gitu. itu Ya, beda makin banget. tenang Oh, itu iya, kayaknya iya, enak iya. itu berbagi juga begitu Iya, enaknya. benar, Iya, benar, iya, benar. iya. Masya Allah, mantap, mantap, mantap. Gitu ya. Ya, Anjir. jadi sebelum lanjut pertanyaan yang selanjutnya Iya, iya, pakai iya, iya. ngomong-ngomong ini kan soalnya ahli hisab semuanya. Maksudnya bagaimana itu? Aduh, kayak ahli penghisab, ahli Oh, penghisab. boleh ngerokok. Boleh, Izin dulu Oke, kita. oke, boleh ini. Iya, Aduh, boleh. jadi nggak enak ke samping Iya, lain iya, gitu. aduh. Aduh, baba. Iya, boleh, boleh itu boleh. Aduh, pakai minum dulu pakai. Ya, Aduh, makasih, Masya Allah. makasih. Iya, iya. Biar lebih cair aja. Iya, iya, suasana. iya, iya, iya. Iya. Perangkangan udah ngomong aja ya. Ayo, 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 ayo. Ayo, saya juga nungguin sebenarnya mana Iya, dari tadi ngeliatin. Iya, iya, Oh, iya. Meo. Atau Menjamin sama sesepuh aja, juga gitu. pengen udut begitu, iya. Ya saya juga adaptasi. Iya, Cuma iya, saya, benar, benar, saya mah benar. bukan ngerokok ya. Iya, iya, iya. Iya, Terapi, iya sama terapi, sama. rokok Iya, juga, terapi. Kalau saya rokok. Rokok, gitu ya. Rokosin begitu, iya. Tapi ya, gitu ya. Tapi bukan berarti saya sakit, bukan. Iya, ya. iya, iya. Iya, ini mah agar lebih sehat gitu. Iya. Insya Allah lahir batin gitu. Makanya kan bahasanya ahli hisab. Iya, Ahli hisab. benar. Bukan ahli hisab ya. Apa tuh? Iya, ada hisab, ada isab. Oh, Nah, gitu. Itu iya. ada perbedaannya. Ada. Itu jangan sampai salah berarti. Iya, kalau hisab Salah mah tadi itu saya. yang orang menghitung tentang awal Ramadan. Oh, iya, 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 ya. Awal Syawal nanti penentuan lebaran Pak. Iya, iya. Itu namanya ahli hisab. Oh, pakai B. berarti pakai B. Iya. Hisab. gitu. Iya. Kalau Bukannya yang H berarti. Ya, nah kalau ahli hisab ini dia nih. Oh, iya, iya, iya. B sama Udud. P ini Iya, beda. beda P dan D Beda. gitu ya. Udut berarti namanya. Berarti ini udud. Udut. Iya, iya. Mangga tuh di udut begitu. Pakai kol-kola, udud. Iya, iya, Tapi iya. ngomong-ngomong ini ora ada pembakarnya ini. Iya, iya. Oh, ada Aduh. pembakar, ada dipakainya ini dulu, ada Aduh, dipakainya nggak dulu. Udah nggak apa-apa suasana yang ini, nggak. Oh, yang tua ngasih kalah sama yang muda begitu. Oh, Masya Iya, iya. Allah. Ayo, ayo silakan, silakan. Iya, iya. Sampai jangan kebakar aja mulutnya. Iya, iya, iya. Oke ya. Ini sambil udut nih bagi saya mau nanya nih. Ini kalau kita sampai ke masjid, itu yang kita lakukan apa sampainya langsung tahiyatul masjid? Apa ada keutamaan tentang sholat Lailatul Qadar begitu bagi? Oh, Iya. Iya tuh. Karena ya kita awam begitu benar, ya. benar, benar. Wahai anak muda begitu, Iya. kisanak ya begitu. Kisanak. Iya, iya, iya. Ya tentunya kan kalau di kita ya penghormatan masjid yang Oh, utama ya, bahkan udah jelas hadisnya. Jadi kita kalau memang masuk masjid langkah awal Mm-mm. yaitu ya tentunya kan niat itikaf dulu Hmm. supaya ya, sholat tahiyat masjid itu ada di dalam nilai itikaf Oh, gitu ya. gitu. Gitu. Jadi pokoknya Iya, iya, bahkan iya. kita begitu masuk masjid aja itu sudah diniatin. Ya saya itikaf di masjid ini sunnah Allah Ta'ala. Oh, gitu. Iya. Sehingga nanti segala ibadah kita khusus sholat tahiyat masjid itu Mm-mm. bernilai udah di dalam itikaf, udah diangkat Oh, ibadah iya, gitu ya. iya. Nah jadi selanjutnya baru sholat tahiyat masjid Iya. gitu ya. Nah setelah itu baru kalau memang mau sholat Lailatul Qadar Mm-mm. silakan. Oh. Karena kalau memang dia sholat Lailatul Qadar dulu nanti nggak bisa sholat tahiyat masjid. Oh gitu. Sebab syarat sholat tahiyat masjid itu dia belum duduk. Sedangkan kalau dia sholat Lailatul Qadar dulu kan udah duduk. Oh iya, iya, iya. Berarti udah habis waktunya. Oh gitu. Makanya kalau dia sholat tahiyat dulu, insya Allah sholatul qadar mah tetap masih ada. Oh, aman Iya, gitu. Tapi kalau dia sholatul qadar dulu, otomatis sholat gitu. tahiyat masjidnya udah habis waktunya karena Ilmu bro, syaratnya belum Masya duduk. Allah. Gitu. Di podcast penuh dengan ilmu. Gitu. Ilmu. Udah daging semua berarti. Bro. Iya benar. Alhamdulillah ya. Jadi Terus kita pas sholat Lailatul Qadar, Iya. itu rakaat pertama baca apa tuh Ki? Iya, Benar iya, gitu? iya. Dan ini mungkin nanti memasuki kepada tentang amalannya gitu Oh, ya. iya, iya amalan. gitu maksudnya iya. Iya, jadi berbicara tentang amalan Lailatul Qadar ya, itu sebenarnya mah banyak. Nah, usah sholat. Nah, tadi sebagaimana yang ditanyakan oleh sepuh pemuda Iya, ya. sepuh pemuda. Ya. Jadi ya, sholat Lailatul Qadar itu ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Oh gitu. Jadi kalau yang 4 rakaat tentunya dua-dua ya. Dua-dua, Karena iya. sholat malam itu masna-masna. Iya. Ya dua-dua gitu ya. Nah, untuk bacaannya itu baik rakaat pertama maupun kedua sama aja. Setelah Fatihah itu membaca surat Al-Ikhlas 7 kali 7 kali. 7 kali. Setelah Iya. Fatihah. setelah Fatihah. Di dalam sholat. Kenapa? Di dalam sholat. Ya, berarti Di rakaat dalam pertama, sholat, Bro. ya, pokoknya setelah Iya, Fatihah iya. gitu ya. Iya, itu iya. kenapa sih pakai baca surat Al-Ikhlas 7 kali? Kenapa itu? Apa Mau sejarahnya? soal Oh, supaya begitu. jelas itu
tuntunannya begitu. Dari nabinya begitu gitu ya. Oh, Iya. Maaf dipakai soal awam kita. Iya. Bang. Itu keutamaan luar biasa ya, insya Allah. Masya Allah. Apalagi setelah dia sholat tahiyat Lailatul Qadar itu dengan niat usolli sunat Lailatul Qadri usolli sunat Lailatul Qadri rakaatnya lillahi ta'ala gitu ya. Sunnah gitu ya. Ya, saya sholat sunat Lailatul Qadar 2 rakaat karena Allah Ta'ala gitu ya. Tadi bacaannya insya Allah nanti keuntungannya itu ya di samping orang diri dia juga orang tuanya itu akan diampuni dosa-dosanya. Itu Masya Allah. Gitu Waduh. luar biasa ya. Iya, mau tuh itu mah. Nah, bahkan tadi ya, jadi setiap takbirnya itu akan menjadi tanaman nanti di sorga. Masya Allah. Kemudian setiap rokaatnya itu jadi rumah di sorga dari mutiara bahkan inten ya. Setiap ayat yang dibacanya itu jadi mahkota, duduknya itu menjadi pengangkat derajat, dan salamnya tadi kalau memang 2 rakaat kan tetap 2 kali salam ya. Iya. Apalagi yang 4 rakaat kan 4 kali salam, itu insya Allah akan menjadi perhiasan nanti di surga. Coba bro. Contohnya kayak itu celengan kita gitu. Betul. Tabungan. Tabungan. buat kita. Ilmu itu. Nah, itu Iya. Kalau kata di mari buru-buru dapat ilmu. Iya. Masya Allah. Nah, itu selesai ya tentang sholat. Ya sebelumnya tadi berbicara tentang amal Lailatul Qadar itu banyak. Saya pernah menulis sekitar tahun 1429 Hijriah. Oh, gitu. Kira-kira berapa tahun kemarin itu? Waduh. Nah, sekarang itu 1400 begitu ya. 46 ya. 46 ya. Iya, tinggal diambil aja 1446 diambil 1429. Iya. Coba Ya, itu. kurang lebih berapa? Berapa tahun itu ya? Maaf banget nih pakai. Iya, soalnya sekolah bolos dulu saya. Sekolah bolos dulu saya. Berarti nikmati kan ada mentari. Mohon maaf kayak begitu. Iya. Kayak duit-duitan mah kita. Iya. Ada aja kan ya gitu ya. Wah, ini mau bolot. Wah, ini gitu mah. ya. Udah Pak Kiai. Iya. Pak Kiai yang jawab udah semua gitu. Yang Ya, jelas maklum sekian lah. tahun gitu ya. Iya. Nah, itu saya menyimpulkan ini ngambil dari kitab Durratun Nasiyahnya itu kurang lebih ada 15 amalan gitu ya. Nah, tadi di antaranya sholat. Pokoknya yang jelas mah baik berupa bacaan, gerakan ya, ya terutama niat kita gitu ya, gitu segala-galanya gitu ya. Terutama niat lah. Iya, insya Allah gitu. Oke, jadi Mantep ya. dalam situasi kayak apa yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu bermanfaat. Bukan main. Luar biasa. Oh, Banyak iya, banget manfaatnya. Masya Allah. Makanya kita anak muda jangan tinggalin itu masjid. Benar. Iya. Udah sholatnya bang, dalam udah. Mau bergerumbel di sholat. Iya. Modelnya begitu, iya. Pak Kiai, Iya. jadi masih ada pertanyaan dalam pikiran saya. Benak, nih. benak begitu. Benak ya. Heeh. Jadi dalam sistem itikaf kan tadi Pak Kiai ngomong membicarakan itikaf. Ya. Nah, setahu saya itu kayak apa yang saya tahu itikaf tuh malam hari doang, apa pagi siang sore itu bisa apa? Oh bisa. Bisa. Jadi itikaf itu pokoknya mah mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore ya. Yang jelas tuh tadi patokannya masjid itu aja. Oh, patokannya masjid. Masjid bro, iya, jangan Iya. musola tuh ingetin tuh ya. Benar. Jangan musola. Anak muda jaga musola aja masjid. Iya, benar. Musola juga kalau memang diperkenankan, kalau yang memilikinya tadi ya, kalau diperkenankan kita untuk itikaf di situ justru berubah statusnya jadi masjid. Jadi masjid. Walaupun kamar begitu Kamar ya. bahkan gitu ya. Gitu. Masya Allah. Terus kalau yang tadi 2 rakaat, berarti kalau yang 4 rakaat sama bacaan pertamanya itu Iya, juga. benar-benar gitu ya. Oh gitu, ya Masya Allah. Ilmu bro. Lebih banyak lagi tentunya keuntungan. Iya, mudah-mudahan yang lihat ini jadi ladang pahala buat kita Iya, semua iya. ya. Amin. Amin, amin. Masya Allah. Apalagi dilakuin. Iya, Itu terutama, iya. Terutama itu. Jangan udah nanya kagak dilakuin Iya, gitu ya. Iya, walaupun ya. niatul mumin khairun min amali gitu ya. Iya, Jadi niat orang yang berbeda itu lebih baik daripada amalnya. Masya Allah. Karena amal itu bisa jadi nggak ada apa-apanya kalau nggak ikhlas gitu Iya. ya. Iya. Nah, tapi kan alangkah eloknya, baiknya ya, idealnya kalau niat itu dibarengi dengan perbuatannya. Ya kan orang Iya. kalau hanya baru niat kebaikan ya, itu kemudian nggak dikerjakan, itu hanya dicatat 1. Masya Allah. Tapi kalau dia perbuat, Gitu ya. insya Allah minimal 10. Bahkan kalau Ramadan begini bukan 10 lagi. Berapa itu tapi pakai? 1000. 1000. Oh, yang tadi yang bilang 1000 itu. Iya, betul kita manfaatkan Iya, khususnya nih yang namanya momen Lailatul Qadar ya. Iya, iya. Bukan 1000 buat Bukan dia lagi mabok lu ya. bahkan sampai tadi 7000 gitu ya. Masya Allah. Ya, segala kebaikan. Itu. Kebaikan bro. Masya Allah. Berarti banyak nih ilmu nih yang kita dapat nih ya. Jadi- Besok kita getol ibadah begitu. Benar, Amin. Masya Allah. Amin. Masya Allah ya. Iya, kan kesebutnya begitu anak muda soleh-soleh Iya. begitu ya. Tapi Bukan main. gini nih Pak Kiai, soalnya ini rada kurang dapat hidayah gimana? Masya Allah.
Insya Allah ya. Insya Allah, Jadi insya Allah. sebenarnya yang namanya hidayah itu sudah ditebarkan oleh tinggal kita mau enggaknya nerima. Iya, Gitu benar, ya. benar. Jadi hidayah mah kalau mendilogikan gini, Mm-mm. ya seperti rumah cahaya matahari nih ya, Iya. di siang hari tentunya. Lagi benar-benar cerah. Kalau memang kita berada di dalam rumah, nah rumah itu hordengnya juga ditutup ya, kita ada di kamar, ya di samping pintunya juga hordengnya ditutup semua. Itu kan akan terasa gelap. Iya, benar. Itulah. Jadi dia sendiri yang menutup, yang menghalangi hidayah. Oh Gitu. gitu. Itu perumpamaan. Perumpamannya. Rata-rata kan kalau orang yang batu nih hatinya nih pasti nggak sulit buat melakukan yang tadi Bisa, kita bener. bicarakan, Pak Kiai jelaskan itu. Makanya kan gimana caranya itu kalau orang udah dapat hidayah pasti Iya iya. Insya Allah. Iya, Ya. insya Allah. Keluar topik itu hidayah dulu apa topik dulu sih pakai itu? iya. Jadi tentunya hidayah dulu. Oh, gitu. Makanya tadi belum cukup hidayah, harus Mm-mm. dibarengi topik ya. Oh, Sebab kalau hidayah itu hanya baru keinginan. Oh, Keinginan. baru keinginan tuh. Iya, seperti kita, wah saya ingin ngaji, itu hidayah. oh, hidayah itu Iya. termasuk Saya ingin sholat, ataupun saya ingin ibadah, itu baru hidayah. Baru keinginan, Bro. Keinginan, Iya. Bro, itu udah hidayah. Nah, ketika dia udah ngaji, udah sholat, udah ibadah, baru itu namanya topik. Oh gitu. Jadi mestinya mah tuh top hidayah dulu baru Oh topik. gitu. Tapi kita mah kan biasa itu Indonesia ya. Indonesia Iya, banget. iya, benar. Iya. Topik dan hidayah Iya, begitu pakai ya. topik dulu hidayah dulu, Oh, baru hidayah gitu iya. ya. Baru mestinya hidayah dulu. Oh, Oh, gitu. mesti hidayah dulu baru taufik. Iya, baru Oh, topik. berarti gitu kalau yang kita benar. ngomong berarti hidayah dan taufik Iya, gitu udah ya. gitu. Tapi Bukan enak topik, ya, iya, karena iya. kita biasa dibalik. Iya. Ya seperti iya. banyak pulang pergi. Mm-mm. Oh, Oh iya. mestinya pergi dulu. Iya, baru dulu, pulang. Baru pulang. Oh, iya, iya. Kayak pagi sore. Mm-mm. Mestinya kan pagi dulu, sore pagi gitu ya. Iya. Mestinya kan pagi dulu baru sore. Tapi nggak enak kan? Pagi sore. Yang enak kan sore Oh, pagi. iya. Ya kayak tadi mesti Iya, iya. kan mestinya kan pergi pulang ya. Mm-mm. Kan tapi enaknya biasanya pulang pergi. Oh, Ya, iya, kayak gitu iya, itu iya, umum, iya. logis. Iya, Udah benar. kayak terbiasa ngomong Iya. seperti itu. Iya, Indonesia kita mah. Indonesia warga 62. Iya, iya. Mungkin ya cukup kali ya pakai Cukup, apa insya Allah, yang ya. perbincangan malam hari ini. Ya. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Amin. Ya mudah-mudahan bermanfaat yang Amin. ilmu yang disampaikan oleh Pak Kiai dan Masya Allah, benar-benar saya juga sesepuh oh, pemuda Masya Allah. kita. Banyak ilmu yang didapat di sini, Masya Allah. Alhamdulillah. Bermanfaat banget bagi Bukan kita main, semua. bukan main. Masya Allah. Sebelum kita tutup acara podcast pada malam hari ini, kita tutup dengan kifaratul majlis. Oh iya. Doa ya. Berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Berdoa dulu, boleh ya? Ya boleh pakai dipimpin doa. Oh iya. Waduh, ini okok ngacin dulu ya. Iya. Sebelumnya kita simpulkan dulu ya. Jadi tadilah sejarahnya tentang Al-Qadar itu dari kisah Samun ya. Nah, kemudian untuk kaum gurunya banyak tadi khususnya ibadah kita pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan gitu. Bahkan tadi ada yang sampai 7.000 bulan. Iya. Gitu. Nah, kemudian amalannya sebenarnya sampai 15 poin sekurang-kurangnya. Tapi tadi yang disampaikan yang memang ini mudah itu sholat. Iya. Bahkan Iya. keuntungan juga pasti banyak gitu ya. Mungkin sekali lagi mudah-mudahan manfaat ya. Iya. Amin. Nah, pastinya Amin. ya mari kita angkat dua tangan kita pancing kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan Amin. Ya Allah. Amin. Amin. kabul dan ijazah tadi punya oleh Allah. Amin ya Allah. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lana wa li walidina wal musyrikin wal ikhwan wal mu'minin wal mu'minat. Amin. Amin. Rabbana taqabbal minna sholatan wa siyaman wa zakatan wa qiyaman wa qira'atan wa ta'abbud. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Kiai atas Terima kasih Pak Kiai. dan terima kasih juga Sama-sama, sesepuh juga untuk sama-sama. sesepuh Terima muda kasih kita. juga undang. Terima kasih. Berkah-berkah buat kalian ya. Amin. Amin ya Allah. Ya, boleh kita tutup acara pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Boleh di ini Iya. pimpin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.